Selamat datang kembali. Kita langsung bahas yuk bab 42 dari buku The Art of Thinking Clearly. Ada ide yang menarik banget di sini. Ternyata, cara kita menyampaikan sesuatu yang disebut framing itu seringkali lebih ngefek daripada apa yang kita sampaikan. Hari ini kita coba bedah ya, gimana sih pilihan kata, fokusnya kemana, itu bisa banget mengubah cara pandang Anda, bahkan sampai keputusan yang Anda ambil. Yuk kita mulai. Jadi ini konsep framing atau pembingkaian ini sebenarnya simple ya. Maksudnya kita bisa bereaksi beda banget ke situasi yang sama persis, cuma gara-gara cara penyajiannya beda. Bukan isinya tapi caranya gitu ya. Persis. Gini loh, ini bukan cuma omongan ya. Ada studi klasik yang nunjukin ini jelas banget. Dari Kahneman dan Tversky. Jadi bayangin, ada wabah penyakit, ngancam 600 nyawa. Nah, Anda dikasih pilihan strategi nih. Opsi A, dijamin menyelamatkan 200 orang, titik. Opsi B, ada kemungkinan sepertiga, 600 orang selamat semua. Tapi ada kemungkinan 2/3, nggak ada yang selamat sama sekali. Oke, kalau gitu sih kayaknya opsi A ya, yang pasti-pasti aja nyelamatin 200 orang. Gimana hasil studinya? Nah, benar kan? Mayoritas memang milih opsi A. Rasa pasti bisa nyelamatin 200 nyawa itu rasanya lebih nyaman lah ya. Tapi, disinilah framingnya bekerja. Kelompok responden lain dikasih pilihan yang sebenarnya sama persis secara angka, tapi dibingkai beda. Opsi C, dijamin 400 orang akan meninggal. Opsi D, ada kemungkinan sepertiga, nggak ada yang meninggal, tapi ada kemungkinan 2/3, 600 orang meninggal semua. Tunggu. Opsi C itu kan 400 meninggal dari 600. Artinya 200 selamat dong. Sama aja kayak opsi A tadi kan? Dan opsi D juga sama kayak opsi B. Tapi begitu dibilang meninggal, wah rasanya jadi beda ya, negatif gitu. Nah, itu dia, persis, dan tebak hasilnya. Kebalik, mayoritas sekarang malah milih opsi D. Mereka jadi menghindari kepastian bahwa 400 orang bakal meninggal. Ini nunjukin bias kita. Sering disebut loss aversion. Kita itu cenderung lebih takut sama potensi kerugian atau kehilangan, dalam hal ini kematian, daripada tertarik sama potensi keuntungan atau keselamatan yang nilainya sama. Jadi, cuma gara-gara kata selamat lawan mati, pilihannya bisa berubah drastis loh. Padahal angkanya sama persis loh. Wah, ini penjelasan yang kuat banget ya kenapa framing ini bisa bekerja. Jadi bukan sekedar main kata, tapi emang nyentuh psikologis kita ya. Terus ada contoh lain kan di buku itu soal label makanan, kayak daging gitu. Ampun, itu informasi yang sama persis. Fokus ke yang positif ya, bebas lemak, jadi lebih menjual gitu. Betul, daripada nyebutin yang negatifnya, lemak, walaupun cuma 1%. Malah katanya label 98% bebas lemak aja kadang bisa lebih laku daripada 1% lemak. Padahal yang 98% itu lemaknya 2 kali lipat lebih banyak. Gila juga ya. Iya kan? Itu nunjukin banget gimana presentasi bisa ngalahin substansi. Kekuatan framing di pemasaran tuh kayak gitu. Nah, ada lagi nih variasi lain dari framing yang juga sering banget kita lihat. Namanya glossing. Semacam memperhalus istilah gitu. Oh, glossing. Maksudnya gimana tuh? Kayak gimana contohnya? Misalnya nih di dunia keuangan. Kalau harga saham turun drastis, seringnya disebut koreksi pasar. Ah, iya. Sering denger tuh. Kedengarannya lebih teknis. Nggak sepanik kalau dibilang anjlok gitu ya. Betul. Atau kalau perusahaan lagi PHK besar-besaran, mereka mungkin bilangnya restrukturisasi atau efisiensi. Ini kan usaha sadar ya untuk membingkai kejadian negatif biar nggak terlalu buruk kedengarannya. Buat jaga persepsi publik, karyawan, atau investor. Oke, paham. Jadi ini teknik komunikasi yang umum banget ya, buat bungkus kenyataan biar lebih gampang diterima atau nggak bikin panik. Nah, setelah lihat contoh-contoh ini, kira-kira apa nih pelajaran utamanya buat kita semua yang dengerin? Kesimpulan paling penting sih menurut saya, ya kesadaran ya. Sadar kalau kita semua ini, tanpa kecuali, gampang banget kena efek framing ini. Cara informasi disajiin, bingkainya itu bisa banget secara halus tapi kuat ngarahin penilaian kita, emosi kita, sampai akhirnya keputusan kita. Dan seringnya kita nggak sadar. Artinya penting banget ya, buat kita coba lebih kritis gitu. Mencoba mengenali bingkai apa sih yang lagi dipakai pas kita dapat informasi. Betul banget. Coba deh Anda renungkan sebentar. Seberapa sering sih ini kejadian di hidup Anda sehari-hari? Mulai dari iklan yang Anda lihat, berita yang Anda baca, bahkan cara temen atau pasangan Anda cerita soal sesuatu. Framing ini ada di mana-mana loh. Wah,
Jadi tantangan juga ya, buat bisa melihat di balik bingkai itu. Nggak gampang pasti. Tentu. Nah, ini muncul pertanyaan yang lebih dalam lagi. Seberapa banyak sih keputusan Anda itu benar-benar murni karena datanya, faktanya, atau jangan-jangan lebih banyak dipengaruhi sama kemasannya, sama bingkai yang dikasih? Mengenali adanya bingkai itu udah langkah awal yang bagus banget buat bisa mikir lebih jernih. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba ingat-ingat lagi deh. Satu keputusan aja, nggak usah yang besar-besar, yang baru-baru ini Anda buat. Coba dianalisis sedikit. Gimana informasi soal keputusan itu dibingkai buat Anda? Terus, coba berandai-andai. Kalau informasinya sama tapi dibingkai beda banget, kira-kira pilihan akhir Anda bakal sama atau beda ya? Nah, itu bisa jadi bahan renungan yang menarik. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.